Oh, kita pakai one way ANOVA lagi, Cok. Pakai one way ANOVA. Kok dia nggak di sini ya? Belum ya? Udah siap kakak dari Pelan-pelan saya. Kapan bisa? dependen ini apa kira-kira? Ya, dependen ini adalah kadar karbon. Silakan kembali dulu ke variabel Q. Nggak jawab. Kembali dulu ke variabel Q. Nah, untuk sampel itu karena kita di sini sudah menggantikan perlakuan dengan angka. Kita sudah menggantikan perlakuan dengan angka, maka kita di sini membuat tetap string. Tapi tetap string numerik. Kalau sampel. Tapi untuk measure-nya kita menggunakan skala. Scale. Oke, kembali ke slide. Nah, yang jadi dependent list itu kadar karbon. Yang menjadi faktor adalah receptor. Ya. Analyze, comprehend, one way ANOVA. Lalu kita pilih options. KS. Nah, di sini kita pilih deskriptif dan tadi option. Lalu kita pilih di option itu deskriptif dan homogenitas. Homogeneity of variables. Nah, kalau begitu kita oke kan? Maka ini hasilnya. Ini hasil dari uji hipotesis. Oke, udah ini di hasilnya nanti dibuat di 1.3.2. Ini nggak ada lagi. Apa tadi? Deskriptifnya sampai ANOVA itulah yang dibuat. Oh, dari deskriptif sampai ANOVA itulah yang dibuat di Word. Kenapa disuruh? Itu ada 3 nilai. Kayaknya 3, berarti ada 3 nilainya. Nah, dengan yang itu ditulis nya berapa, standar deviasinya berapa, standar berapa. Jadi dibilang aja apa yang ada di sini. Nah, kalau untuk misalnya Tapi satu aja ya? ya kasih satu aja. Soalnya kan sebenarnya nggak penting baca tabel, yang penting kalian tahu ya bentuknya aja sih menurut tabelnya aja. Nah, itu baru nanti dijelaskan. Yang dijelasin sama interpretasi datanya sebenarnya. Jadi untuk baca tabel itu baca salah satu contohnya aja. Jadi juga misalnya gitu. Baca salah satunya aja, Cok. Pilih misalnya P1 lu kau baca. Nah, enggak, misalnya per tabelnya aja. Pada tabel 3, nah di situ ada data P1 ini dan ini.
itu ya ada tabel 2 bisa kita lihat bahwa Berarti pada tabel 1 P1-nya 3 dengan mean ini gitu aja. Dan ini juga ambil satu. Pada tabel 2 bla 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 bla. Iya, Pada tabel datanya akan dicari dari jurnal itu. Jadi untuk pembuatan laporan itu kan tadi data keluaran. Nah, data masukan itu adalah data asalnya. Jadi untuk praktikum kita pagi ini itu data asalnya merupakan ini. Jadi nanti tabel itu langsung dibuat di data Masukan. Data masukan itu dibuat data yang dipakai untuk data keluaran untuk praktikum ini ya ini. Tapi nanti kalian cari dari jurnal. Nah, untuk kalau cari dari jurnal bukan ngarang ya. Kalau ngarang boleh. Yang penting masuk akal. Kalau data dari jurnal bisa ditulis di jurnalnya di sini. Di jurnalnya di sini. Kalau buat sendiri datanya bukan ngarang. Buat sendiri datanya ya nggak perlu ditulis dulu. Ya. Untuk teknik analisis data bisa kalian buat yang pertama ini misalnya pada laporan ini menggunakan teknik analisis data distribusi, frekuensi dan explore. Selanjutnya kami juga menggunakan teknik analisis data uji hipotesis. Ya. Nah, untuk paragraf keduanya bisa kalian buat variabel independen distribusi. Titik 2 misalnya variabel independennya apa? Independen. Berarti bakteri dan pengenceran. Nah, variabel independennya waktu sama jumlah koloni. Itu kalau di praktikum kita. Nanti di juga ada. Untuk cara kerja ini singkat aja. Misalnya Harus pakai di siapkan SPSS. masih videoin. Iya. Cara kerja disajikan dalam bentuk diagram alir seperti babi. Nggak usah dibuat Kenapa sih nggak nulis? dibuat hasil analisis dibagi ya. Yang pertama distribusi frekuensi itu berarti ada yang pertama itu ada yang kedua itu explore. Terus 3.1.2 itu uji hipotesis. Nah, interpretasi data itu tadi baca tabel dan pembahasan. Lalu kesimpulan selesai. Ini kemarin data itu berapa? Untuk 3.1 itu 3.1.1 ada data distribusi sama ekspor. Kalau 3.1.2 itu uji hipotesis.